Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik sajalah dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang dua orang agen CIA yang berhasil menyelamatkan jutaan nyawa manusia dari ledakan nuklir. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita tontonnya. Film dimulai di mana di Amsterdam sepasang anggota teroris bernama Alex dan Julia melakukan perampokan. Sedangkan di Amerika, tepatnya di sebuah lapas, seorang pria bernama Joe menyamar sebagai dokter untuk membebaskan seorang tahanan sekaligus pimpinan mafia bernama Cole. Besok paginya di perjalanan si Colt siuman, disinilah kita tahu kalau ternyata yang membayar si Joe adalah adik si Colt, yaitu si Max. Singkat cerita, mereka tiba di markasnya di mana si Max sudah menunggu. Tanpa mereka sadari, tak jauh dari sana dua orang anggota CIA bernama Tari dan Thomas memotret mereka. Dan si Tari merasa kaget melihat si Joe karena setahunya si Joe sudah meninggal dunia. Sedangkan di markasnya si Joe serta yang lainnya sedang menonton berita yang menyayangkan perampokan yang terjadi di Amsterdam. Si pembawa berita mengatakan kalau pelakunya adalah kelompok separatis Czechnya dan diduga mereka melakukan itu untuk membiayai tujuan mereka. Selain itu, seorang pengamat teroris mengutarakan analisisnya tentang perampokan itu, di mana tahun lalu pimpinan mereka tewas dan mencurigai pelakunya adalah CIA, dan sejak itu para anggotanya bersumpah akan balas dendam ke Amerika Serikat. Setelah mematikan TV-nya, si Max berterima kasih kepada si Joe karena berhasil membebaskan abangnya. Karena penasaran, si Max juga bertanya kepada si Joe kenapa abangnya menyuruh dia untuk menyewa si Joe melakukan tugas tersebut. Tapi dengan santai si Joe menyuruhnya untuk bertanya langsung kepada abangnya. Malam harinya, karena masih penasaran, si Thomas bertanya siapa sebenarnya si Joe. Si Tari pun menceritakan kalau dulu waktu pertama kali dia menjadi agen CIA, si Joe lah yang melatihnya. Dan si Joe ini terkenal sebagai agen lapangan terbaik. Kalau memang agen terbaik, kenapa dia bekerja untuk mafia? Tanya si Thomas lagi. Si Tari pun memberitahu kalau dulu rumor yang beredar si Joe membunuh 6 orang agen. Sejak saat itu dia menghilang dan kabarnya dia sudah meninggal dunia. Setelah itu si Tari menelepon atasannya yang bernama Gary. Dia pun melaporkan tentang si Joe yang bergabung dengan kelompok si Colt. Mendengar itu si Gary bertanya apa si Tari sudah memastikannya, karena menurut laporan intel si Joe sudah meninggal dunia. Tapi si Tari meyakinkan si Gary karena dia melihatnya secara langsung. Si Gary pun menyuruh si Tari dan si Thomas hati-hati serta menunggu perintah darinya. Singkat cerita, si Alex serta anggotanya sudah tiba di Amerika. Hingga suatu malam mereka kembali merampok toko perhiasan yang ada di sana. Film berlanjut, si Tari sedang melihat foto si Max bersama seorang ahli nuklir Rusia bernama Miskin. Dia pun curiga kalau mereka berdua sedang mencoba membuat nuklir. Tapi pertanyaan juga timbul dalam pikiran si Tari, dari mana mereka mendapatkan plutonium sebagai bahan baku pembuatan senjata nuklir. Si Thomas memberitahu kalau di kota mereka ada 2 pembangkit listrik tenaga nuklir dan lab pengujian ada di Pasadena. Mendengar itu si Tari menyuruh si Thomas untuk mencari daftar karyawan terbaru
di lab Pasadena. Besok harinya di lab Pasadena seorang karyawan baru bernama Tuan Makabe baru tiba. Dia ini pindahan dari California. Pada suatu malam si Misikin datang ke markas si Colt untuk menjual senjata hasil rancangannya. Dia pun menjelaskan kalau senjata itu tinggal digunakan apabila plutoniumnya sudah dapat. Tapi saat si Misikin hendak pulang, dia justru ditembak si Max hingga tewas. Dan aksi mereka dipotret si Tari secara diam-diam. Singkat cerita, kelompok si Alex tiba di markas si Colt untuk membeli senjata yang dijual si Misikin. Mereka membayar senjata tersebut menggunakan berlian hasil rampokan mereka. Sedangkan di persembunyiannya, si Thomas ditembak orang yang tiba-tiba muncul dan si Tari juga tertangkap. Di dalam markas si Colt, si Alex bertanya tentang plutoniumnya dan si Max menyuruhnya untuk menunggu paling lama 2 hari lagi. Tak lama kemudian si Tari diseret ke ruangan tersebut. Melihat itu si Colt menginterogasinya, tapi si Tari mengaku kalau dia hanya seorang reporter. Melihat nyawa si Tari terancam, mau tak mau si John pun menyelamatkannya, hingga terjadilah baku tembak yang menewaskan si Colt serta sebagian anggota si Alex. Setelah melenyapkan anggota si Colt yang mengejarnya, si Joe memberitahu si Tari kalau saat ini kedua kelompok tadi mempunyai akses ke plutonium dan mereka dapat membuat bom dalam waktu cepat. Mendengar itu, si Tari mengutarakan ketidakpercayaannya kalau si Joe bekerja untuk mereka. Tapi dengan santai si Joe menjawab, pekerjaan kita itu sama, cuman tingkatnya aja yang berbeda. Sedangkan di tempat lain, karena sudah mengetahui tentang si Makabe, si Thomas tewas ditembak orang yang belum kita tahu dari kelompok mana. Film berlanjut untuk menjawab rasa penasaran si Tari. Si Joe pun memberitahu kalau CIA memiliki 4 divisi rahasia dan tidak banyak agen CIA yang mengetahuinya, termasuk si Tari. Tapi tujuan mereka sama, yaitu menjaga keamanan Amerika Serikat. Dan si Joe masuk dari salah satu divisi tersebut, di mana dia memiliki 2 orang atasan dan 2 orang bawahan. Singkat cerita, mereka berdua tiba di tempat si Thomas dan si Tari merasa sedih melihat si Thomas yang sudah tak bernyawa. Sebagai agen lapangan, si Joe mengajak si Tari pergi karena dia merasa ini semua sudah dikondisikan. Tapi si Tari meminta waktu karena dia percaya kalau si Thomas pasti meninggalkan petunjuk kepadanya. Setelah mencari-carinya, si Tari melihat tulisan Makabe. Si Tari merasa kaget melihat kedatangan si Gary ke tempat tersebut. Si Gary pun bertanya apa yang sedang terjadi, karena sebelumnya si Thomas menelepon dan menyuruhnya datang. Mau tak mau si Tari pun menceritakan tentang kedatangan si Misikin serta kejadian tadi di markas si Colt. Setelah itu dengan alasan keamanan, si Gary mengajak si Tari pulang. Tapi si Joe menyuruh si Tari jangan mempercayainya. Dan tak lama kemudian kelompok yang membunuh si Thomas muncul hingga terjadilah baku tembak. Film berlanjut, si Alex meminta si Max untuk menyiapkan sebuah rumah yang berisi mesin bubut serta C4. Si Max pun menyanggupinya setelah sepakat dengan bayaran yang dimintanya. Sedangkan di tempat lain, Tuan Makabe baru selesai kerja sambil menenteng tempat kopinya.
hingga malam harinya seorang pria misterius yang belum kita tahu siapa menelepon Tuan Makabe dan bertanya tentang plutoniumnya. Tuan Makabe pun memintanya untuk bersabar karena tinggal 1 botol lagi yang dibutuhkan. Ternyata belakangan ini Tuan Makabe ini sangat pintar karena dia berhasil mencuri plutoniumnya dari lab Pasadena dengan menyembunyikan di termos kopinya. Singkat cerita, si Max mengantar kelompok si Alex ke rumah yang disiapkannya, sesuai dengan pesanan si Alex sebelumnya. Setelah si Max pergi, kelompok si Alex langsung bekerja. Sedangkan di lab Pasadena, si Tari baru tiba dan berencana menemui Tuan Makabe. Tapi seorang satpam menunjukkan si Makabe yang baru pergi dari parkiran. Film berlanjut, si Joe menemui seorang hacker sekaligus teman namanya. Dia menyuruh temannya itu untuk meretas email si Gary 3 hari terakhir. Di tempat lain, kelompok si Alex sudah menyelesaikan pekerjaannya. Mereka pun langsung bergerak. Film berlanjut di sebuah kamar hotel. Tuan Makabe menerima telepon yang menyuruhnya untuk datang ke tempatnya. Tuan Makabe pun mengiyakannya karena plutonium yang dicurinya sudah lengkap. Tapi tak lama kemudian si Tari justru masuk ke kamar hotelnya hingga si Tari menembaknya karena Tuan Makabe melakukan perlawanan. Sedangkan di tempat lain, si hacker menunjukkan isi email si Gary yang berhasil diretasnya, di mana si Makabe sering berkomunikasi dengan si Gary. Melihat itu, si Joe langsung pergi. Kita ke hotel di mana si Tari berhasil menemukan plutonium yang disembunyikan Tuan Makabe di kamar mandi. Tapi saat mau pergi, dia melihat kedatangan kelompok si Max dan si Alex. Dia pun bersembunyi di kamar lain. Tak lama kemudian, kedua kelompok tersebut masuk ke kamar dan melihat mayat Tuan Makabe. Setelah itu mereka berpencar untuk mencari pelakunya. Sedangkan di luar hotel, si Joe baru tiba bersama 2 orang anggotanya. Kembali ke lantai atas di mana si Tari berhasil dilumpuhkan. Untunglah si Joe datang hingga terjadilah baku tembak. Tapi si Alex berhasil kabur membawa plutoniumnya. Film berlanjut, si Alex bersama anggotanya berhasil masuk ke sebuah gedung setelah menembak penjaganya. Saat mereka berdua bersiap mengaktifkan bomnya, tiba-tiba si Gary muncul lalu menembaki mereka. Disinilah ketahuan kalau ternyata si Gary yang mengatur ini semua, karena sebelumnya dia serta pimpinan si Alex sebelum tewas sudah bekerja sama untuk meledakkan gedung tersebut. Tak lama kemudian si Joe dan si Tari datang, lalu mengirim si Gary ke alam lain karena melawan. Tapi si Alex berhasil mengaktifkan bom tersebut. Melihat bomnya aktif, mereka berdua membawanya ke rooftop, lalu menerbangkannya pakai helikopter dan membuang bom tersebut ke dalam lautan untuk menghindari korban jiwa. Akhir cerita, si Joe dan si Tari makan bersama untuk merayakan keberhasilan mereka dan film pun selesai.